Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada pendengar Kastengel, podcast santai berbagi Angel. Pada episode pertama kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih teman-teman, dengan Kak Muhammad Ricky Ramadan. Kita sapa dulu nih, gimana kabarnya dari Kak Ricky Ramadan? Apakah masih baik-baik saja menjalani semester ini? Untuk kabar alhamdulillah baik-baik aja ya. Kemudian untuk bentar lagi kan bulan puasa. Nah, tentunya harus meningkatkan fit tubuh juga kan biar puasanya bisa lebih lancar gitu. Ya, baik untuk kabar. Oke, selanjutnya dengan Kak Muhammad Ricky Ramadan ini kan sebagai narasumber pertama kita kali ini akan membahas mengenai Duta MIPA. Untuk kedepannya kita akan lebih mengenal tentang apa sih Duta MIPA itu. Mungkin bisa memperkenalkan diri tentang dirinya sendiri maupun sebagai Duta MIPA itu sendiri. Oke, perkenalan dulu ya. Namaku Muhammad Ricky Ramadan, biasa dipanggil Ricky ya. Aku semester 4 ya dari Prodi Kimia, Fakultas MIPA. Untuk domisilinya Probolinggo. Sekarang tinggal di Pondok Pesantren Ar-Ruhami. Alhamdulillah saya ditugasi dan diamanahi untuk menjadi Duta MIPA, Duta Putra MIPA tahun 2022 sampai 2023. Duta ini sendiri dimaksudkan untuk membranding dari Fakultas MIPA sendiri. Jadi seolah-olah menjadi etalase terdepan bagi Fakultas MIPA sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkenalkan pada masyarakat bahwa ini loh MIPA, ini loh Fakultas MIPA kayak gini, biar masyarakat itu lebih mengenal nantinya terhadap Fakultas MIPA itu sendiri gitu. Baik, sepertinya kedudukan Duta MIPA ini memang sangat menarik sekali ya teman-teman. Oke, kemudian kan seperti yang dikatakan Kak Riki tadi ya, kalau Duta MIPA itu tugasnya untuk lebih mengenalkan MIPA kepada khalayak ramai. Kemudian waktu Kak Riki itu ingin mendaftar menjadi Duta MIPA, kan pasti kan banyak banget saingannya ya. Nah, motivasi awalnya tuh apa kok tiba-tiba ingin mendaftar menjadi Duta MIPA? Oke, langsung ya. Jadi kalau motivasi ya, sebetulnya kalau saya lihat dari saingannya itu kebanyakan mereka bukan mendaftar karena keinginan, tapi karena delegasi. Ya, jadi kan setiap jurusan itu biasanya diberikan delegasi wajib mendaftar sebagai Duta MIPA. Nah, kebetulan kalau saya sendiri itu bukan karena dipaksa dari jurusan, dari fakultas dan sebagainya, tapi karena saya ingin mendaftar sendiri. Tujuannya ya adalah untuk menjadi mungkin inovasi buat teman-teman yang lain, atau mungkin untuk memajukan prodi saya sendiri, memajukan fakultas saya sendiri agar bisa dikenal oleh banyak masyarakat gitu. Kebetulan waktu itu saya nggak ada pasangan sih, soalnya kan teman-teman saya itu nggak ada yang mau. Untuk duta ini kan ada wajib mengirimkan yang putra dan yang putri. Nah, waktu itu nggak ada yang mau. Akhirnya saya kayak harus memaksa dulu gitu loh. Ayo ikut, ini kesempatan loh buat kita biar bisa jadi duta. Banyak benefitnya buat kita, buat prodi, buat fakultas gitu. Mungkin itu aja. Ya. Oke, jadi keinginan diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin saat audisi pun juga sepenuh hati juga ya menjalankannya. Nah, kemudian kan juga nggak sebentar kan ke seleksi dari Duta MIPA itu sendiri kan, kayak ada beberapa tahap. Nah, mungkin apa aja sih hal penting yang perlu disiapkan, ataupun mungkin tips dari Kak Riki gimana sih bisa menjadi Duta MIPA? Oke. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Mungkin dari segi pengetahuan ya kita harus kenal dulu terhadap MIPA. MIPA itu apa? Kemudian materi kayak kemipaan, keunetan itu juga dipahami. Karena meskipun kita Duta MIPA bukan berarti kita mengetahui MIPA aja, tapi juga mengetahui tentang sekilas tentang UNES dan lain sebagainya gitu. Dan juga kalau MIPA ini, Duta MIPA ini, kita itu nggak harus belajar secara mendalam tentang segala hal yang tentang MIPA gitu. Intinya kita kayak belajar dasar-dasarnya aja, tapi kita tahu seluruh tentang MIPA gitu. Misalnya saya sendiri kan jurusan kimia. Nah, bukan berarti saya juga harus tahu tentang kimia. Kimia ini ada
dosen-dosennya kayak apa, kemudian ada penelitiannya kayak apa dan lain sebagainya. Tapi kita itu juga belajar tentang biologi, kita juga belajar tentang matematika, fisika, tapi secara dasar aja. Artinya kalau kita ditanya nih, misal suatu saat kita ditanya tentang tentang prodi biologi, kita bisa jawab. Mungkin nanti ada pertanyaan tentang apa sih keunggulan dari biologi? Oh, biologi punya penelitian ini, biologi punya penelitian itu, dan lain sebagainya. Itu kita bisa jawab. Meskipun kita ditanya apa sih maksud dari penelitian itu, kita nggak bisa jawab karena kita bukan anak biologi, kita anak kimia. Tapi kita sekilas tahu tentang itu. Jadi mungkin itu yang disiapkan. Untuk saya sendiri kemarin tesnya itu kan ada tes tulis, tes bakat, ada wawancara. Kebetulan saya wawancaranya juga online, jadi nggak terlalu nervous, gugup gitu. Jadi kalau online kan lebih gampang lah. Mungkin untuk tahun depan saya kurang tahu juga, mungkin bisa dilaksanakan secara offline. Yang perlu disiapkan ya tadi, nggak boleh gugup, nggak boleh nervous, percaya diri ya, itu penting. Karena kalau kita nggak percaya diri, meskipun kita belajar sebanyak apapun, tapi waktu diwawancari nggak muncul tuh, nggak bisa ngomong karena nggak percaya diri. Jadi percuma, semua yang dipelajari nggak bakal dapat dikeluarkan waktu tes wawancara. Itu aja. Jadi yang penting harus percaya diri ya. Ya, percaya diri penting. Oke, nah kemudian nih teman-teman ya kan, Kak Riki ini sudah menjadi duta MIPA sekitar 1 semester ya. Jadi, 1 semester jalan. Ya, satu semester jalan. Nah, kira-kira selama menjadi duta MIPA 2022 sampai 2023 ini apa sih manfaat yang didapatkan dari Kak Riki? Oke, manfaat yang pertama ya, saya jadi banyak teman, banyak orang-orang baru yang saya temui ya. Kemarin itu saya ada kegiatan harmoni pagi, kebetulan ditugasi untuk menjadi MC. Nah, itu dihadiri oleh rektor, dihadiri oleh wakil rektor dan para lansia Universitas Jember atau para purna tugas. Jadi di sana kan kalau kita kan sebagai mahasiswa MIPA pasti kenalnya orang-orang MIPA aja di ruang lingkup MIPA. Tapi dengan adanya kegiatan atau duta MIPA ini, saya bisa lebih mengenal nih, bisa tahu tentang di luar MIPA, artinya nggak di MIPA aja. Kemudian kemarin juga ada kayak delegasi gitu. Saya pernah juga keluar. Saya nggak di fakultas MIPA aja ya, saya pernah ke fakultas teknik, pernah ke fisip, pernah ke anak informasi juga pernah. Jadi tujuannya apa? Biar saya itu juga membranding bahwasanya pesertanya itu ada yang dari MIPA. Nah, itu kan juga jadi kesempatan buat kita, bahwasanya kita menunjukkan kemampuan kita. Nanti orang-orang teknik itu tahu, oh ternyata anak-anak MIPA itu kayak gini loh, ternyata dia itu punya kelebihan di bagian ini, bagian itu gitu. Jadi nggak hanya dikenal di MIPA aja, tapi juga dikenal di luar. Itu untuk pengalamannya ya. Mungkin untuk kegiatannya karena masih 1 semester, masih baru ya. Mungkin masih baru itu aja sedikit kegiatannya, tapi manfaatnya udah banyak kok. Oh iya, seperti yang disampaikan oleh Kak Riki tadi tuh kayaknya jadi duta MIPA itu sibuk banget ya, kegiatannya banyak banget. Nah, selain kegiatannya yang banyak itu juga banyak manfaat yang diperoleh juga ya, baik dari akademik maupun non akademik ya. Kemudian dari banyaknya kegiatan itu kan tentunya Kak Riki juga punya kegiatan seperti kuliah. Nah, mungkin gimana sih cara Kak Riki itu memanage waktu antara jadi sebagai duta MIPA tapi tetap bisa berprestasi saat perkuliahan berlangsung? Manajemen waktu. Ya. Oke. Itu penting ya, terutama buat mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa itu kalau sudah punya satu kegiatan, biasanya kegiatan lainnya jadi down. Atau paling seenggaknya itu kedua-dua kegiatannya jadi down. Nah, gimana caranya agar kita bisa ikut kegiatan lain tapi kegiatan yang inti itu nggak down gitu. Nah,
caranya adalah kita mengerjakan sesuatu itu jangan secara totalitas. Biasanya kalau saya pribadi ya, saya biasanya membagi kayak, oh ini bagian tugas kuliah di hari apa, ini bagian tugas kuliah hari apa. Kemudian kalau ada waktu luang itu biasanya saya kerjakan dan gak sampai selesai. Kan biasanya orang itu mengerjakan, oh harus selesai, kita kerjakan sekarang, harus selesai sekarang, kita kerjakan besok, harus selesai besok gitu. Enggak, tapi kalau kita ada waktu, sesegera mungkin kita kerjakan. Enggak harus 1 jam, enggak harus 2 jam gitu. Mungkin bisa 5 menit, 10 menit. Yang penting kita ngerjakan, kita nyicil gitu. Kemudian ada tugas lain kita cicil lagi. Kita ada tugas lain kita cicil lagi. Sehingga dikit demi dikit kan nanti selesai juga gitu. Kayak ada pepatah Stoik itu mengatakan kalau hidup itu seperti alam gitu. Jadi alam itu alam itu punya tujuan tapi dia nggak kesusu tapi sampai gitu. Dia nggak kesusu tapi sampai. Contohnya kayak misalnya matahari ya. Matahari itu kan dari timur ke barat. Nah itu kan matahari kan nggak keburu dari timur itu nyampe ke barat gitu. Tapi nyampe gitu. Artinya kita nggak ngerasain bahwasanya dia itu dari timur ke barat itu lama banget. Tapi akhirnya nyampe juga. Misalnya sekarang hari Senin ya. Misalnya kemarin hari Minggu, tiba-tiba hari Senin gitu. Tiba-tiba besok hari Selasa. Jadi nggak harus ke susu, nggak harus sampai selesai. Yang penting selesai gitu. Jadi jangan dibuat totalitas gitu. Jadi pelan tapi pasti gitu ya. Ya, pelan tapi pasti. Itu istilah. Nah, kemudian kira-kira selama ini Kak Riki pernah nggak sih mendapatkan kesulitan selama jadi duta MIPA? Kesulitan ya. Karena saya juga suka di bidang ini, mungkin nggak ada kesulitan buat saya. Biasanya kesulitan itu muncul kalau kita terjun ke satu bidang yang kita nggak sukai. Ya, misalnya banyak orang itu salah jurusan, misalnya kita masuk ke jurusan biologi tapi kita bisanya kimia, itu pasti nggak suka kan, karena dia emang basicnya bukan di sana gitu. Nah, kalau saya sendiri emang suka di bidang-bidang kayak gini, duta MIPA, dan saya juga ada rencana mungkin kalau bisa ke tingkat duta kampus kalau bisa. Jadi karena saya suka, berarti saya nggak bisa dibilang nggak ada kesulitan gitu. Jadi enjoy. Ya, enjoy. Oke, we get the move to the last question teman-teman. Jadi apa sih pesan dan motivasi dari Kak Riki untuk teman-teman Kastengel kita pada hari ini, khususnya buat mahasiswa MIPA? Oke, pesannya ya. Kita sebagai mahasiswa itu harus tahu diri dan tahu batas. Ya. Tahu diri di sini maksudnya kita sebagai mahasiswa kita harus tahu tugas utama apa, tugas utama kita itu apa. Tentunya buat belajar. Jangan sampai kita tahu diri kita tapi kita nyeleweng dari itu. Misalnya kita sebagai mahasiswa tapi ternyata kita karaokean di luar sana. Itu kan udah menyeleweng ya. Jadi kita tahu diri dan tahu batas ya. Kita sebagai mahasiswa harus apa, harus ngapain gitu. Kemudian juga tahu batas, artinya kita sebagai mahasiswa batasannya kayak apa sih? Jangan sampai kita melebihi batasan sebagai mahasiswa, jangan sampai kita lebih rendah daripada batasan mahasiswa. Artinya kita harus tahu batasnya, batas kita di sana gitu. Kemudian sekarang juga banyak orang kalau saya lihat ya, mahasiswa MIPA terutama banyak yang galau gara-gara IPK. Benar gak? Biasanya kalau IPK rendah itu mereka galau, ujung-ujungnya bisa sampai resign kalau benar-benar seriusnya. Nah, saya bilang kalau IPK itu bukan penentu kesuksesan. Betul kan? Nah, IPK itu tidak menandakan seseorang itu pintar ya. Jadi kepintaran seseorang itu ada seorang filsuf namanya Socrates itu mengatakan kalau orang itu pintar akan sejalan dengan kebaikannya. Jadi kalau orang semakin pintar itu akan semakin baik. Mungkin ini kontroversial ya. Mungkin orang bilangnya
wah nggak bisa ini, di luar sana banyak orang yang pintar tapi nggak baik ya. Nah, tapi ini nggak sejalan sama katanya Socrates itu. Jadi kalau ada orang yang pintar tapi nggak baik, berarti belum pintar. Yang dikatakan pintar itu kalau orang sudah bisa berbuat baik. Jadi meskipun IPK kalian rendah tapi kalian masih berbuat baik, berarti kalian masih bisa dikategorikan sebagai orang yang pintar gitu. Berarti seperti itu ya, teori padi yang semakin berisi semakin menurun. Ya. Oke, pesan dan motivasinya sangat membangun sekali ya buat teman-teman Kastengel malam hari ini yang sudah mendengarkan. Mungkin untuk para teman-teman yang lagi galau kalau IPK-nya turun, jangan galau ya teman-teman, karena IPK itu bukan penentu dari kesuksesan. Jadi kalau kalian sedang lagi galau-galaunya tidak apa-apa, karena kesempatan itu masih bisa datang kapan saja. Jadi kita harus tetap berusaha, benar ya Kak Riki? Betul. Baik teman-teman, banyak banget ya pelajaran dan insight yang kita dapatkan pada episode kali ini. Kepada Kak Riki, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Sehat selalu dan sukses, kemudian bisa membawa nama MIPA lebih baik lagi. Amin. Baik, demikian para pendengar Kastengel podcast pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya dengan topik dan narasumber yang lebih menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.